Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 1 Badar Mana Biola Fitriani STNPD. Kemudian pada narasumber guru penggerak kita Bu Nur Hayati yang hadir pada hari ini. Salawat dan salam tak pernah dimuji-mujinya kita hadiahkan buat junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kegiatan kita pada pada hari ini pemaparan materi aksi nyata modul 14 budaya meningkatkan budaya positif di sekolah yang nanti akan disampaikan Ibu Zulhayati. Baiklah, acara pertama kita adalah sambutan dari Kepala SMP Negeri 1 Badar Mana pada Ibu Yola Fitriani STNPD. Kami silakan. Budaya positif ini kita sebagai guru ini adalah role model bagi anak didik kita, dan budaya positif ini kita mulai dari kita terlebih dahulu, dan ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Dengan adanya presentasi nanti yang disampaikan oleh Ibu Zulhayati, itu bisa menjadi pemahaman bagi kita semua untuk kemajuan sekolah kita ke depannya. Dengan adanya budaya positif yang mulai digerakkan di sekolah kita yang diawali oleh CGP, oleh guru penggerak dan guru-guru lainnya, kemudian itu akan menular kepada anak didik kita dengan adanya budaya positif yang sudah diterapkan. Mudah-mudahan dengan adanya presentasi budaya positif yang dilakukan oleh salah satu CGP kita membawa ke arah yang positif, menambah pengetahuan kita dan membawa kemajuan untuk sekolah kita. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan selaku pemimpin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Yola Fitriani STNPD. Baiklah, acara selanjutnya kita serahkan langsung kepada moderator. Dipersilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelum saya lanjut, beri tepuk tangan dulu untuk MC kita yang hebat pada saat ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat rahmat kita dapat berkumpul pada siang hari ini dalam acara yaitu berbagi praktik baik atau aksi nyata modul budaya positif yang akan disampaikan oleh CGP Angkatan 10 yaitu Bu Zulhayati SPD yang akan menjadi narasumber kita menyampaikan pemahaman tentang budaya positif kepada kita dan semoga bermanfaat kelaknya untuk kemajuan sekolah kita seperti yang disampaikan oleh kepala sekolah kita tadi. Jadi tidak memperpanjang mukadimah, saya akan mempersilakan langsung untuk Bu Zulhayati menyampaikan kepada kita tentang pemaparan budaya positif. Kepada Bu Zulhayati saya persilakan.
A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Terlebih dahulu mungkin saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada rekan kerja saya selaku MC Ibu Suryani dan Ibu moderator senior kami, guru penggerak angkatan 6. Dan selanjutnya yang saya hormati juga Ibu Kepala UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 1 Bandar Laksamana, Ibu Yora Fitri Yani SPD MPD yang telah mengizinkan kami untuk melaksanakan aksi nyata kami hari ini tentang modul 1.4 budaya positif. Selanjutnya rekan seperjuangan saya Ibu Siti Azura, CGP Angkatan 10 dan Bapak Ibu semua yang berkesempatan hadir hari ini untuk sama-sama mendengar presentasi tentang aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa sama-sama kita nanti ke depannya untuk lebih semangat lagi untuk menerapkan budaya positif di sekolah kita. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu atau mukadimah, kita mulai saja presentasi tentang budaya positif di sekolah kita, fokusnya ke sekolah kita. Yang pertama, kenapa harus menanamkan budaya positif? Itu pertanyaan yang harus timbul pada diri kita. Peran guru penggerak adalah sebagai pamong untuk menuntun murid dalam belajar. Seorang guru penggerak diharapkan mampu menjadi inisiator dalam mewujudkan budaya positif di sekolah yang berpihak pada murid, mengembangkan komunitas praktisi, dan menanamkan pendidikan karakter pada murid. Budaya positif dapat diciptakan dengan menerapkan yang pertama, disiplin positif, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Nah, itu apa disiplin positif? Merupakan kontrol diri agar dapat mencapai tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai kebaikan. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita. Atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebaikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Nilai kebajikan universal. Makna disiplin positif yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara maupun Diana Gosen, di mana kedua pakar pendidikan mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan atau virtues yang universal. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Lanjut. Nilai kebajikan universal ini dapat merujuk pada profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan akhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Ada 3 macam motivasi pada perilaku manusia dan harus menanamkan motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilaku bersifat internal, bukan eksternal. Yang kedua, guru hendaknya tidak boleh memberikan hukuman kepada siswa karena dapat menjadikan identitas gagal. Hendaknya menanamkan identitas sukses dengan memberikan konsekuensi dan restitusi. Restitusi adalah cara menanamkan disiplin positif pada siswa dengan diproses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain.
Bagaimana seharusnya memperlakukan siswa yang salah? Bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Hukuman dapat memberikan identitas gagal pada murid, maka harus menerapkan disiplin positif untuk membentuk identitas sukses dengan memberikan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Oke, lanjut. Kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kepuasan, kebebasan, dan kesenangan. Semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan. Oleh karena itu, guru perlu memahami kebutuhan murid tersebut untuk mencapai kebutuhan tersebut. Nah, bagaimana konsep kebutuhan itu? Contoh, kasus di bawah ini. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya. Doni nama anaknya Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya untuk mengeluhkan Doni yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Nah, kebutuhan hidup, kita bahas ya dulu. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis. Untuk bertahan hidup misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Dalam kasus Doni tadi, apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawanya membekalkan makanan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Lanjut. Dalam kasus Doni, apabila adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa yang diterima. Lanjut. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Dalam kasus Doni tadi, apabila jawaban Doni adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Bila jawaban Doni dalam kasus di atas adalah bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah karena ibunya selalu membawa bekal yang sama, oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam, maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkan. Dalam kasus Doni tadi, apabila Doni menjawab ia melakukan karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanan dia, ekspresi teman-temannya itu lucu, maka berarti Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Nah, kita masuk pada posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru dalam menghadapi kasus siswa. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Namun perlu disadari, tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah mencapai posisi manajer. Di mana di posisi ini, murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Lanjut. Posisi kontrol manajer, kita bahas pada posisi yang terakhir yaitu manajer, adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya,
mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Namun, bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Murid diajak untuk menganalisa kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan untuk membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana ia bisa memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer berkata, apa yang kita yakini? Kembali kepada keyakinan kelas yang telah kita buat. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki hal ini untuk menunjukkan apa tentang dirimu, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Tugas seorang manajer bukan berarti mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Nah, ini kita masuk kepada keyakinan kelas. Mungkin untuk keyakinan kelas kita sudah buat dari guru-guru mapel juga pernah, Ibu Siti Azura juga telah melaksanakan, dan ini sudah kami bahas pada lokakarya kedua kemarin. Keyakinan kelas yaitu nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seseorang untuk lebih memotivasi seseorang dari dalam. Artinya motivasi intrinsik, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Pada nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut ada tujuan utamanya dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Jadi intinya motivasi intrinsik itu memang harus ada pada diri kita. Kita lanjut ya Bu. Nah, ini yang paling penting, segitiga restitusi yang mana ini kita lakukan ketika kita berusaha untuk menyelesaikan masalah siswa kita. Ada 3 langkah restitusi yang perlu dilakukan oleh guru dalam menghadapi kasus, yaitu menstabilkan identitas, yang mana bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kemudian validasi tindakan salah bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, dan yang ketiga menanyakan keyakinan, yang mana dalam kita menyelesaikan kasus siswa ini tidak boleh dibolak-balik. Ini harus secara berurutan, menstabilkan identitas dulu, validasi tindakan salah, kemudian harus menanyakan keyakinan. Nah, ini yang terakhir slide contoh ya. Ini contoh cara kita menangani siswa dengan segitiga restitusi. Contohnya seperti ini. Ini saya ambil kasus di mana siswa yang sering terlambat datang ke sekolah sehingga sering tertinggal pelajaran. Contohnya ini saya ambil nama Umairah, mohon izin aja, padahal Umairah anaknya rajin nih. Bu, cuma saya hanya mengambil sekedar nama. Guru, Umairah, ibu seringkali mendapat laporan kalau kamu jarang ke sekolah. Kata Umairah, iya Bu. Nah, ibu mendapat laporan bahwa kamu sering tertinggal pelajaran karena jarang ke sekolah. Ada apa masalah Umairah? Iya Bu, saya terlambat bangun Bu. Saya mengaku salah Bu. Nah, baik Umairah, berbuat salah itu tidak apa-apa. Ini kita sudah masuk ke menstabilkan identitas. Tidak ada manusia yang sempurna. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu tidak datang ke sekolah. Umairah, saya sering begadang Bu karena membantu orang tua saya mempersiapkan jualan untuk besok harinya. Nah, ini kita masuk kepada validasi tindakan salah. Ya, mulia sekali kamu Umairah. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melakukan sesuatu yang penting bagi kamu. Berarti kita tidak menyalahkan. Nah, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Ini validasi tindakan yang salah. Iya Bu. Nah, sekarang masuk kepada keyakinan kelas. Mari kita cari nilai-nilai apa yang belum kamu terapkan. Kira-kira nilai apa yang belum kamu terapkan Umairah? Kemandirian dan disiplin Bu. Apa yang perlu diperbaiki di sini menurut kamu? Saya harus mandiri bangun tidur tepat waktu dengan membuat alarm Bu, sehingga saya dapat meningkatkan kedisiplinan saya datang ke sekolah. Guru, tepat sekali Umairah, kamu anak yang baik membantu orang tua. Nah, sekarang mari kita mengindahkan nilai-nilai keyakinan tersebut. Nah, itu salah satu contoh atau bentuk yang kita lakukan dalam segitiga restitusi ketika kita
berusaha untuk menyelesaikan kasus siswa. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya, dan mungkin kalau ada yang mau bertanya atau menanggapi, saya persilakan. Saya kembali kepada moderator. Terima kasih. Baik, demikian tadi pemaparan materi tentang budaya positif yang disampaikan oleh CGP kita Bu Zuhayati. Selanjutnya akan kita buka sesi tanya jawab atau hanya sekedar penguatan. Kalau jika sudah paham, bagaimana Bapak Ibu sudah paham rasanya? Sudah masuk rasanya apa yang disampaikan oleh Bu Zuhayati? Bu Ruziana, bagaimana Bu Ruziana? Ada pertanyaan? Saya buka sesi pertanyaan satu saja untuk penguatan atau pertanyaan. Dipersilakan. Oke, baik. Silakan Bu. Terima kasih atas kepada moderator yang memberikan sedikit waktu. Setelah dari penjelasan tadi, saya bisa menanggapi bahwa budaya positif ini tidak lepas dari pembinaan karakter. Sebenarnya kalau saya pahami ya, pembinaan karakter anak atau murid di sekolah. Tapi kadang-kadang untuk membudayakan budaya positif ini bukanlah hal yang mudah, gitu. Karena kita memiliki karakter anak yang berbeda-beda dan sifat yang berbeda-beda. Nah, saya hanya ingin mengetahui sedikit dari CGP, yaitu Bu Zuhayati. Kira-kira kalau di sekolah kita ini, kira-kira di sekolah kita ini bisa tidak kita menerapkan budaya positif itu kepada siswa kita secara sesuai dengan teori yang sudah diberikan tadi, gitu. Jadi paling tidak mungkin kalaupun tidak banyak yang bisa kita buat, mungkin entah ada beberapa, tapi itu betul-betul bisa berjalan, gitu, untuk budaya positif untuk dan karakter untuk anak didik kita, gitu. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya Bu, sangat menarik sekali. Mungkin bisa langsung saya jawab Ibu moderator. Boleh, silakan Bu. Oke, pertanyaan yang seputar sekolah kita, apakah budaya positif ini bisa kita terapkan di sekolah kita dengan kondisi anak yang berbeda-beda karakternya? Tentunya di mana-mana sekolah punya masalah yang sama ya Bu ya, tentang karakter anak. Bukan hanya di sekolah kita, tapi di sekolah manapun tentang karakter anak ini memang sangat sulit. Tapi dengan adanya ilmu yang ada pada diri kita, mudah-mudahan kita bisa menerapkannya. Kenapa? Paling tidak pertama kita harus tahu karakter anak itu seperti apa. Nah, sebagai tugas guru BK, dan mungkin ini sudah saya lakukan pada awal tahun ajaran baru tahun 2023-2024, kita kan tahu itu karakter anak itu termasuk apa. Itu sudah didiagnosa tentang gaya belajarnya, tentang minat bakatnya, tentang karakternya. Dan itu yang perlu kita pahami. Memang dalam mengatasi setiap anak itu tidak sama Bu. Dengan anak yang pendiam, kita tidak sama melaksanakan restitusinya kepada anak yang mungkin anaknya itu bisa mengeluarkan pendapat. Memang kalau segitiga restitusi ini, jujur memang akan mudah ketika kita berhadapan dengan anak-anak yang mudah untuk curhat kepada kita. Tapi bagaimana dengan kondisi anak yang pendiam? Memang sulit sekali kita lakukan. Tapi di sini saya pernah lakukan trik kepada anak-anak yang memang sulit sekali, ya sulit sekali untuk melakukan restitusi karena mereka itu tidak mau ngomong. Salah satu jalan yang pernah saya lakukan, saya suruh menulis. Dia tidak mau ngomong, tapi saya suruh dia menulis apa sebetulnya. Karena dia memang untuk mengeluarkan pendapat itu tidak mudah, tidak sulit. Tidak semua orang bisa mengeluarkan pendapat. Kemudian itu cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua dengan restitusi kepada anak yang yang sulit itu kita tanya kepada teman yang dekatnya. Karena apa? Anak-anak di usia SMP ini biasanya mereka lebih curhat kepada teman-teman dekatnya, ya mungkin, atau kepada wali kelasnya mungkin, ya, atau kepada temannya. Jadi kepada temannya kita mengorek informasi. Memang Bu, untuk membentuk karakter ini memang tidak mudah. Kami belajar memang tidak mudah membentuk karakter. Mungkin karakternya akan timbul ketika mereka sudah kuliah, atau bahkan mereka ketika waktu SMA. Tapi, yang
jangan lari dari tujuan kita yang pertama, motivasi intersting itu. Kita berusaha bagaimana kita punya niat yang baik untuk memperbaiki kesalahan anak. Jadi kalau mau berubah atau tidak itu tergantung mereka sendiri. Yang penting sebagai guru kita sudah berusaha untuk maksimal menanamkan karakter yang baik. Yang jelas seperti kata Ibu Yora tadi, dimulai dari kita ya Bu ya. Insya Allah kalau kita mulai dengan pribadi yang baik, budaya positif, mungkin anak-anak akan mengikutinya. Itu mungkin saja Bu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih ya Bu. Mudah-mudahan kita sama-sama diberi kekuatan ya Bu ya, untuk bisa membudayakan hal ini, budaya positif, dan menjadi panutan untuk anak didik kita. Terima kasih Bu Uji atas pertanyaannya. Baik, demikian tadi pertanyaan dari Bu Ruziana, yaitu sudah dijawab oleh Bu Zuhayati bahwa menerapkan segitiga restitusi untuk menyelesaikan persoalan murid itu sangat baik ya, bisa kita lakukan, nanti kita contoh Bu Zuhayati. Dan selanjutnya ada pertanyaan selanjutnya boleh? Kalau masih ada yang ingin bertanya, satu lagi yang terakhir, atau hanya sekedar penguatan saja, atau dari CGP kita untuk penguatan? Silakan Bu. Terima kasih atas kesempatannya Ibu Nurani sebagai selaku moderator, dan terhormat Ibu Kepala SMK Negeri 1 Bandar Laksamana. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, luar biasa pemaparan dari CGP Ibu Zulhayati terkait pemahaman budaya positif. Nah, adapun budaya positif ini dapat kita simpulkan dari yang disampaikan tadi, bahwa budaya positif ini bukanlah sebuah hal yang instan dapat terwujud di sekolah, butuh sebuah proses yang sangat panjang dan konsisten yang harus dilakukan guru. Bukan saja guru, tetapi semua elemen yang ada di sekolah. Sehingga dari disiplin positif menjadi sebuah budaya. Nah, dengan mengedepankan konsep-konsep inti yang ada di budaya positif itu, bagaimana posisi seorang guru dalam menyikapi siswa, bagaimana merubah peraturan sekolah menjadi keyakinan kelas, dan bagaimana pula menerapkan segitiga restitusi sehingga memunculkan motivasi intrinsik pada diri peserta didik. Itu yang dapat saya ambil dari apa yang disampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan demikian pemaparan yang disampaikan oleh Bu Zuhayati. Kepada narasumber kami silakan dipersilakan kembali tempat. Kemudian acara akan saya serahkan kembali kepada MC kepada Bu Suryani. Dipersilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memandu kegiatan kita pada hari ini, dan ucapan terima kasih juga pada Bu Zuhayati yang sudah memaparkan banyak hal yang mungkin selama ini kita belum tahu, ataupun mungkin selama ini sudah kita lakukan di sekolah kita. Mudah-mudahan dengan ada pemaparan yang disampaikan Bu Zuhayati tadi lebih membuat kita bisa melaksanakan kegiatan budaya positif dan meningkatkan budaya positif di sekolah kita. Mungkin hanya itu yang bisa saya akhiri dengan kegiatan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.